Oke, ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak lupa kita panjatkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa dipertemukan dalam pelatihan hari ini. Dan sebelum kita memulai pertemuan ini, kita bisa membuka dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Setiawati, lahir di Magelang pada tanggal 13 September 1971. Masih muda itu. Iya dong. Saya lulusan di SMKK Negeri jurusan Tata Busana. Dan saya tinggal di Bontang, tepatnya di Jalan Awanglong, nomor 39, Bontang Baru. Dan perlu saya sampaikan ibu-ibu, untuk keperluan jika ada yang perlu ke toilet ada di lorong sebelah kiri dan musola ada di lorong sebelah kanan. Lalu di sebelah musola itu ada pintu yang bercat putih, itu akses menuju keluar. Di samping masih ada pintu utama untuk keluar masuk, tapi kita sediakan pintu darurat jika terjadi sesuatu yang mendesak. Ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu ada di sini dalam tujuan yang sama, yaitu mencari ilmu. Dalam mencari ilmu kita itu tidak ada batasan usia. Karena yang membatasi itu sebenarnya malah diri kita sendiri. Kadang kita berpikir, saya sudah tua, nggak mau ikut pelatihan, saya nggak mau ikut les begini lagi, ya kan? Nah, akhirnya itu yang justru yang membuat kita akhirnya berhenti mencari ilmu. Padahal ada pepatah yang mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi kita dipersilakan mencari ilmu sebanyak mungkin sampai sepanjang kita masih dapat usia. Dan di sini ibu-ibu, kita akan mempelajari tentang tata busana mengenai busana wanita dewasa. Ibu-ibu tidak usah khawatir kalau ada sebagian orang yang memandang remeh pada kita, apa itu pelatihan menjahit nggak keren. Nggak usah khawatir, Bu, karena menjahit itu tidak akan ada matinya sepanjang masa. Dari kita masih kecil sampai sekarang, menjahit tidak akan pernah sepi. Kita bersaing dengan mall-mall, kita bersaing dengan penjualan online, tapi jahitan kita tetap masih ada dicari orang. Nah, makanya kita nggak usah berkecil hati. Kemudian kita di sini akan mempelajari tentang cara mengambil ukuran sesuai prosedur. Karena dalam mengambil ukuran yang tepat, kita akan mendapat busana yang enak dipakai dan nyaman serta indah dilihat. Tujuannya apa? Tujuannya ibu-ibu saya ajarin untuk mengambil ukuran adalah agar ibu-ibu bisa tahu letak badan seseorang dan bisa membuat baju sesuai bentuk tubuh seseorang, sehingga baju itu terlihat indah dilihat dan enak dipakai. Kita akan
memulai materi dengan cara mengukur tubuh berdasarkan prosedur. Persiapan mengukur itu ada dalam tahapan mengambil ukuran, kita ada tiga elemen: persiapan mengukur, etika, dan cara mengambil ukuran pada model. Sekarang kita bahas satu persatu. Satu, persiapan mengukur. Persiapan mengukur kita butuhkan adalah buku catatan agar kita tidak lupa. Alat-alat tulis itu termasuk buku catatan. Meterban. Kenapa kita bawa meterban? Agar letak yang kita ukur tidak bergeser. Lalu kita meteran. Kemudian etika mengukur. Dalam mengukur kita harus tetap memegang etika. Yaitu misalkan saat kita memulai mengukur, kita harus bicara sama model. Maaf Bu, saya mulai mengukur, atau permisi. Dan kita mengukur jangan mengikat terlalu kencang. Kasihan sekali. Kemudian cara mengambil ukuran pada model. Cara mengambil ukuran pada model itu sebaiknya kita berada posisi di sebelah kanan. Jadi kita posisi ada di sebelah sini. Karena untuk memudahkan pengambilan ukuran. Nah, saya akan contohkan bagaimana cara mengukur sesuai prosedur. Kita pasang dulu meterban di badan yang akan kita ukur. Lalu bagian pinggang. Kemudian bagian panggul. Sebenarnya ini bagian kerong lengan itu ada juga, cuman kayaknya modelnya itu korban mutilasi, jadi nggak punya lengan. Lalu kita mulai cara mengukur yang baik. Pertama kita ambil ukuran lingkar dada. Lingkar dada kita ambil di bagian terbesar bagian dada. Kita ambil dengan ukuran yang pas, karena penambahan ukuran nanti kita lakukan di saat kita membuat pola. Kalau misalkan pola kita mau bikin baju yang pas badan, kita tambah 4. Kalau misalkan bikin yang sedang, kita tambah 8, dan seterusnya. Semakin besar semakin banyak penambahannya. Lalu kita teruskan dengan lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu kita ambil bagian yang terkecil. Bagian yang terkecil. Selanjutnya lingkar panggul. Lingkar panggul begitu juga kita ambil di bagian yang terbesar panggul kita atau panggul model. Nah, selanjutnya kita ambil ukuran panjang muka. Nah, itulah kenapa kita harus pakai peterban, karena peterban itu sebagai letak di mana biar tidak bergeser. Misalkan kayak kita ngambil panjang muka. Kalau kita nggak pakai peterban, kadang terlalu naik, kadang terlalu di bawah. Tapi kalau kita pakai peterban, ini sebagai dasar di sini. Karena yang namanya kita membuat kuknat itu nanti posisinya pas, harus pas di sini. Kemudian tinggi panggul. Tinggi panggul, nah dari pinggang turun ke panggul yang terbesar. Lalu lebar dada. Lebar dada kita ambil dari sini ke sini. Kemudian lebar bahu. Lebar bahu dan
Selanjutnya adalah panjang baju. Kalau kita mengukur panjang baju, kita ada komunikasi dengan model. Misalkan ibu baju mau panjangnya seberapa. Kalau orangnya bilang panjangnya pendek aja mbak, jangan kita langsung ukur pendek langsung kita catat. Tetap kita harus ada komunikasi. Misalkan segini kah bu, atau segini, ya kan? Iya. Nah habis itu baru kita catat. Ya. Kalau lengan panjang kita ambil sesudah mata tangan ini, jadi tidak menggantung. Nah, sampai di sini kesimpulannya ibu-ibu, dengan pengukuran yang tepat kita dapat membuat busana yang pas sesuai di badan pelanggan. Dengan pengukuran yang kita lakukan, kita dapat mengetahui model yang diinginkan pelanggan. Dalam artian, kalau kita mengetahui model yang diinginkan pelanggan, itu kan kita kalau melakukan pengukuran mesti, bu, mau model seperti apa, bajunya gimana? Oh, saya pengen blus, pendeknya segini, lengan pendek, lehernya begini. Nah, itu yang saya maksud. Nah, di sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Bu, kayaknya udah paham semua. Paham Bu. Alhamdulillah, berarti materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Selanjutnya, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya ibu. Ya Bu. Coba tolong sebutkan apa yang diperlukan untuk mengukur tubuh. Meteran Ibu. Meteran, Peter Pan. Pinter, weh. Bang. Makasih, ternyata pada semangat semua ya. Iya Bu. Oke, kalau begitu berarti sekarang gantian saya akan memberikan soal-soal untuk dikerjakan di sini, Bu. Dikerjakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Enggak, Bu, bercanda. Saya kasih waktu 3 menit. Kasih. Nah, sudah selesai, Bu. Sudah Dikumpulkan ya, Bu. Bu. Sekarang adalah tugas berikutnya untuk pertemuan besok. Saya kasih tugas untuk pertemuan besok karena besok itu pertemuan berikutnya kita akan membuat pola. Di mana membuat pola itu yang sangat diperlukan adalah ukuran. Maka dari itu saya kasih tugas membawa ukuran. Boleh ukuran diri sendiri ataupun salah satu anggota keluarga. Jadi besok begitu masuk sudah pada bawa ukuran yang saya tugaskan. Nanti kita langsung membuat pola. Kiranya pertemuan ini sudah ada yang sudah cukup sampai di sini dulu. Kalau masih kurang, besok kita bahas berikutnya. Dan pertemuan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Jika ada kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tolong ya, itu dirapikan, terus sampah-sampah yang tolong dimasukkan ke dalam tong sampah. Siap Bu. Iya. Nanti meja dan kursi juga dirapikan seperti semula. Iya Bu. Oke? Siap. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah Bu.